Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rivaldo Pratama dari kelas A5 kelompok 1. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran pada agenda 1. Pada agenda 1 secara umum kita telah mempelajari bela negara, wawasan kebangsaan, sankri, serta analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara melakukan bela negara? Bela negara diaktualisasikan sesuai dengan peran dan profesinya masing-masing. Misalnya ASN yang menerapkan nilai atau core value berakhlak sebagai implementasi konkret dari wujud bela negara. Selanjutnya adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh jati diri dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada 4 pilar, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, pedoman hidup dan filsafat hidup, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Selanjutnya adalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada landasan ideal yaitu Pancasila yang menjadi kiblat atau pokok pikiran daripada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah berlandaskan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berarti seluruh produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya diejawantahkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selanjutnya adalah pengelolaan konflik dan analisis isu kontemporer. Konflik kepentingan sendiri didefinisikan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Sementara itu, isu kontemporer adalah pokok persoalan suatu masalah yang terjadi pada masa sekarang yang sedang hangat dibicarakan. Misalnya korupsi, hoax, banjir, narkoba, terorisme, cybercrime, dan radikalisme. Dalam menganalisis isu kontemporer sendiri digunakan berbagai metode, misalnya Fishbone, USG, dan analisis SWOT. Metode-metode dalam analisis isu kontemporer digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah isu, apakah isu tersebut menjadi isu yang prioritas atau isu yang belum masuk ke dalam skala prioritas, sehingga dapat dicari apa solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Agenda 1 mempelajari mengenai bela negara, termasuk kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan, sankri, dan analisis isu kepentingan, memberikan gambaran mengenai pengetahuan seputar kebangsaan dan permasalahannya, sehingga bermanfaat bagi pembangunan konstruksi berpikir untuk menemukan alternatif solusi yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.